Alhamdulillahi khair. Sabahul khair. Sabahul. Tafadhal ijlisu. Baik, qabla kulli syai'in nuridu an nashkura Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli ni'amin alladhi an'ama alaina. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. وقبل أن نبدأ درسنا الآن في قسم اللغة العربية ينبغي لنا أن نبتدأ بسورة الفاتحة ولعل الله أن يفتح لنا كل علوم. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Wal an nantakil ila al-lughatil Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya saya absen dulu, ya. Kita cek dulu kehadiran. Adakah di antara teman-teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan masuk kepada materi pembelajaran. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab yang dengan temanya adalah Al-Mujamma'ut Tijari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah kita belajar nantinya, peserta didik diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang tema Al-Mujamma' At-Tijari dan juga menggunakan kamus online di dalam menerjemahkan materi pembahasan ini. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik nanti bisa mengidentifikasi struktur kalimat jumlah ismiyah yang selama ini kita kenal dengan mubtada dan khabar mubtada. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan materi tentang Al-Mujamma' At-Tijari, yang dalam hal ini nanti kita berfokus pada maharatul qiraah, ya, kemahiran membaca. Jadi ayah nanti ingin melihat apakah kamu sudah lancar semua bacaannya atau masih ada lagi yang tersendat-sendat. Kalau perlu nanti diterjemahkan, ya, mampu untuk menerjemahkannya. Nah, itu yang kedua. Namun sebelum masuk kepada tema Al-Mujamma' At-Tijari, maka terlebih dahulu kita akan bacakan ada beberapa al-mufradat. Al-mufradat artinya adalah kosakata. Jadi al-mufradat artinya apa? Kosakata. Baik. Jadi yang pertama, al-mufradat yang pertama adalah baso. Ya, kita baca dulu sama-sama. Al-mufradat yang pertama adalah baso. Apa? Baso. Artinya bawang merah. Takhfir. Apa? Takhfir. Kita ulangi. Takhfir. Takhfir. Artinya diskon. Yang ketiga, milh. 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 Artinya apa? Garam. Terus yang keempat, bai'. 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 Artinya penjual. Yang kelima, tomatin. 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 Artinya tomat. Yang keenam, ikhtaro. Yaktaru. Ikhtaro. Yaktaru. Kita
Zan. Mizan. Ya, kita lanjutkan. Mizan. Artinya apa? Timbangan. Kita lanjutkan. Khadrawat. Artinya Sayur mayur. kita lanjutkan. Sukar. Artinya Gula. zaitun. Artinya Minyak. rakhis. Artinya Murah. kita lanjutkan. Nastamir. Fawakih. Ma maknahu? Buah-buahan. Nastamir. Dukan. Maknahu? Toko. Baik. Nastamir. Zabun. Maknahu? Pelanggan. Nastamir. Majma'ut tijari. Majma'ut tijari. Artinya Mall. kita lanjutkan. Hamala yahmalu. Artinya Membawa. baik. Ini adalah kosakata yang perlu kita hafalkan agar kita nantinya bisa membuatkan sebuah kalimat walaupun dalam bentuk yang sederhana tentang tema al-mujamma'ut tijari. Namun di sini kita masuk kepada lembaran selanjutnya tentang ada tema al-mujamma'ut tijari dalam bentuk qiraah ataupun bacaan. Di sana perintahnya yang pertama unzur, perhatikan, waqra, baca, wafham dan pahami. Baik, terlebih dahulu ayat baca ya. Ayat baca dulu ya. Yang pertama adalah al-mujamma'ut tijari, makanun tuba'u fihi al-hajatul yawmiyah. Makanuhu nadhif wa jamil wa fihi aqsam muta'addidah. Wa hiya qismul khudrawat wa qismul ma'kulat wa qismul malabis. Wal mu'amalatu fihi la tahtaj ila al-muqabalah bainal mushtari wal bai'. Baik. Walan nujarib an ayyaqra minkum sadiqakum. Man minkum sayaqra al-faqratul awal. Coba kamu siapa yang bisa membaca yang paragraf pertama? Saya. Ya, kamu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muzammi'ut tizari. Makanu tiba'u fihi al-hazatul yawmiyah. Makanu nazifun wa zamilun. Wa fiya qasamun muta'addidah. Wa hiya qismul khadrawat wa qismul ma'qulat wa qismul malabis. Wal mu'amalatu fihi la tahtaju ila al-muqabalati bainal mushtari wal ba'i'. Iya, baik. Ahsanti. Apakah ada di dalam paragraf itu dari kosakata yang kita tuliskan? Ada ya. Yang mana? Al-khadrawat. Al-khadrawat. Apa artinya? Sayur mayur. Sayur mayur. Bisa kamu terjemahkan satu paragraf itu? Bisa ya. Silakan. Bermula-mula ialah tempat yang dijual padanya keperluan sehari-hari. Tempatnya ialah bersih dan indah, dan padanya bahagian macam-macaman, dan bermula dianya ialah bahagian sayur mayur, dan bahagian makan makanan, dan bahagian pakaian. Transaksi padanya tidak perlu berhadapan di antara pembeli dan penjual. Iya, baik. Ahsanti. Kamu kasih aplaus dulu buat teman kamu. Baik, kita lanjutkan kepada penyusunan kalimat, struktur kalimat, di mana pada pembelajaran kali ini kita mencoba mengidentifikasi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri daripada yang pertama adalah mubtada. Iya, apa namanya? Mubtada. Mubtada. Lalu apa itu mubtada? Mubtada itu yang pertama tandanya adalah dia isim, kemudian dia berbaris rafa', kemudian
yang ketiga di awal kalimat. Kemudian yang keempat adalah butuh penerangan, butuh keterangan, atau sesuatu yang diterangkan, ya, sesuatu yang diterangkan, sesuatu yang diterangkan. Kemudian setelah mubtada, maka tentunya mubtada ini nanti akan membutuhkan khabarul mubtada. Karena gabungan daripada mubtada dan khabarul mubtada itulah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Lalu apa itu khabarul mubtada? Yang pertama tandanya sama, dia adalah isim. Kemudian dia dirofakkan. Yang ketiga menyempurnakan makna mubtada. Ya, menyempurnakan makna mubtada. Baik. Kita buatkan dalam contoh yang sederhana sekali, umpamanya Zaidun shaimun. Artinya adalah si Zaid itu ialah berdiri. Maka dalam kalimat contoh Zaidun, ya, kata Zaidun ini adalah isim yang dia dalam bentuk isim. Apa tandanya dia isim? Bertanding. Kemudian dia berbaris ropak. Apa tandanya dia berbaris ropak? Lemah. Kemudian ia adalah sesuatu yang perlu diterangkan. Kenapa? Karena kalimat ini belum lengkap. Zaidun si Zaid. Kenapa dengan si Zaid? Nah, maka dia perlu diterangkan. Nah, oleh sebab itu kalimat Zaidun ini dinamakan dengan mubtada. Sedangkan kalimat qaimun, dia yang pertama tandanya adalah isim. Apa tanda isimnya di sini? Bertanding. Iya. Kemudian dia juga berbaris rofak. Apa tanda rofaknya? Dhamma. Kemudian secara makna qaimun itu adalah menyempurnakan makna Zaidun. Si Zaid itu ialah berdiri. Berarti kalimat qaimun menyempurnakan makna Zaidun. Kalau begitu qaimun ini adalah khabarul mubtada. Kita lanjut kepada yang tadi. Di dalam teks bacaan kita yang bertema al-mujamma'ut tijari, kamu perhatikan yang dibaca oleh teman kamu tadi. Di sana ada kalimat al-mujamma'ut tijari, maka tuba'u fihi al-hajatul yaumiyah. Coba yang baca tadi siapa si Salsa? Coba kamu tunjukkan mana mubtadanya di sana. Al-mujamma'ut tijari. Bagus. Khabar mubtadanya yang mana? Makan, ya bagus, ya. Nah, kita lanjut kepada paragraf yang selanjutnya. Nah, siapa lagi yang bisa di antara kamu membacakannya? Coba, siapa yang bisa? Saya. Ya, coba, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yastati'un nasu ay yastaru fi qismil khudrawati al-fawaki al-mutawafi'ah. Mislul burtuqali wal inabi wat tufahu wal jawafa wa ghairu dzalik wa kadzalika al khudrawati wal mutaza wa sifru kulli minha asabul wazni mislu sikril lahmi wa huwa mi'atu alfin rubiyyah lil kilal wahid. Apakah ada di dalam paragraf ini daripada mufradat yang kita tulis tadi? Ada. Apa saja? Yang pertama Al-khudrawat. Al-khudrawat apa artinya? Sayur mayur. Iya. Terus masih ada lagi? Al-fawaki. Al-fawaki artinya apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Masih ada lagi? Mizan. Mizan. Apa artinya? Timbang. Timbangan. Terus masih ada lagi? Tidak lagi.
manis dan anggur dan apel dan jambu biji dan lain-lain. Dan begitu pula buah-buahan dan daging segar tergantung pada timbangan. Seperti daging dan dianya Rp100 untuk 1 kilo. Baik. Namun perlu diperhatikan lagi untuk menerjemahkannya, ya kita ganti dengan terjemahan yang modern, ya. Jadi perhatikan yang tadi kamu menerjemahkan manusia, ya. Nah, orang-orang bisa membeli pada bagian sayur mayur akan buah-buahan, tidak usah pakai akarnya, ya. Karena memang sudah buah-buahan itu sudah bagian daripada sayur mayur, tidak usah pakai akarnya. Orang-orang bisa membeli pada bagian sayur mayur berupa buah-buahan yang bermacam-macam seperti jeruk manis, anggur, kemudian apel dan jambu biji dan lain-lain, ya. Jadi sesuaikan penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia yang mengacu kepada ya, ejaan yang disempurnakan. Baik, coba kamu perhatikan dalam contoh itu. Nah, apakah kamu bisa menemukan struktur kalimat yang berbentuk mubtada dan khabar? Iya. Coba kamu tunjukkan yang pertama yang mana? Wa huwa mi'atu alfin. Wa huwa mi'atu alfin. Yang mana mubtadanya? Huwa. Bagus. Khabar mubtadanya yang mana? Mi'atu alfin. Iya, bagus. Coba beli apus dulu sama teman kamu Armisa. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kamu tugas. Makanya kamu dibuatkan berkelompok. Ya, yang pertama untuk paragraf yang ketiga kamu terjemahkan dan yang keempat, ya. Kemudian kamu keluarkan di sana mana kalimat yang berbentuk mubtada dan mana kalimat yang berbentuk khabar mubtada. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita berikan waktu 5 menit. Lembar pengerjaan. Jadi kita tadi belum berikan nama kelompoknya, ya. Kita berikan saja kelompok A, B, C, D. Gak usah susah-susah bikin kelompok, ya. A, B, C, D. Cuma tulis di sana anggota-anggota kelompoknya siapa-siapa saja. Ya, kita tunggu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan.
Baik, خلاص. وخمسة دقائق وانقضت. Ya, 5 menit itu sudah selesai. Dan sekarang kita kumpulkan tugas kamu. Ya, dan ini nantinya akan menjadi tugas diskusi kamu itu nantinya akan menjadi penilaian ya pada penilaian harian kamu. Nah, baik kita kumpulkan sekarang. Baik, والآن